Saya akan bacakan kedudukan Suhaib radhiyallahu anhu di sisi Rasulullah SAW semakin meningkat. Dia selalu berada di sisi Rasulullah SAW, tidak tertinggal dari beliau sama sekali. Setiap hari Nabi jalan kemana pasti Suhaib ada, keluar kemana pasti Suhaib ada. Bahkan Suhaib kalau mau menggambarkan kepada kita tentang warna baju Nabi, cara jalannya, cara ngomongnya atau siapa yang dia temuin, maka dia bisa menceritakan semuanya. Dia sangat bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ridho Nabi Muhammad SAW. Dan Suhaib termasuk orang-orang yang masuk Islam angkatan pertama. Ya. Ada sebuah kisah di sini yang unik. Ya. Kisahnya dinukil di dalam riwayat Imam Muslim nomor 2504 dan juga Nasai dalam nomor 172. Kisah tentang seorang figur nomor satu sahabat, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar ini pernah melewati beberapa orang sahabat, dan sahabat-sahabat ini adalah diantaranya Suhaib, Salman, Bilal, gitu kan. 3 orang sahabat ini lagi duduk, kemudian mereka berbicara satu sama yang lain tentang Abu Sufyan. Ini Abu Sufyan nih, kalau mati, kalau nanti ketemu di kancah peperangan, ya, kita akan bunuh dia nih. Salah satunya dari 3 sahabat ini, Suhaib, Bilal, dan juga ya Salman bersepakat kalau kita temui Abu Sufyan, karena dia menjadi motor, ya kan, peperangan. Termasuk perang Badar, dia mengirim surat ke Mekah sampai keluarlah 1000 orang pasukan, ya, orang-orang Quraisy dari Mekah. Kemudian di perang Uhud dia juga menjadi motornya, ya, pendamping Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf. Setelah Umayyah bin Khalaf dan Abu Jahal meninggal dunia, maka Abu Sufyan yang menggantikan posisi di Mekah. Kemudian Abu Sufyan lah menjadi motor juga dan pemimpin perang Ahzab, gitu kan, yang akan menyerang Madinah. Maka 3 orang sahabat ini sepakat. Tentu Abu Sufyan nanti radhiyallahu anhu masuk Islam setelah masuk kota Mekah, tapi ini di masa sebelum masuk Islamnya. Setelah perang Ahzab, Abu Sufyan berhasil memimpin 10.000 pasukan kuda menuju ke Madinah. Dan pasukan kuda ini teman-teman seperti tank kalau kita sekarang. Jadi dari kepala prajurit yang ada di atasnya sampai ke kaki kudanya semuanya besi. Dan kalau dia menyerang, kudanya bisa menyerang, dia bisa menyerang, dan kalau dipukul pun dengan pedang, kadang-kadang mental karena baju besinya ada, gitu kan. Jadi kuat sekali kalau pasukan, dan ini 10.000 pasukan kuda. Makanya waktu itu Nabi SAW buat parit, karena kalau menghadapinya, pasukan Islam waktu itu yang siap 200 pasukan kuda saja, dan ditambah dengan 700 personil yang lainnya yang siap dengan jalan kaki. Jadi 1.000 melawan 10.000. Dan ini semua pasukan kuda. Maka muncullah ide untuk membuat parit. Siapa yang lolos maka bertempur dengan kaum muslimin, yang tidak gitu. Ya, strategi perang. Tapi di sini kita lihat luar biasa. Maka 3 orang sahabat ini sepakat mengatakan, nih setelah ini sudah bubar nih pasukan Abu Sufyan, gitu kan. Sudah hancurkan semua pasukan oleh Allah SWT dengan angin yang sangat besar, badai. Hancurlah pasukan Quraisy ini dan pasukan Ahzab namanya, jamak daripada Hizib. Surah Ahzab nomor 33 menceritakan masalah itu. Maka 3 orang sahabat ini, sekali lagi Salman, Bilal, dan Suhaib sepakat, nanti setelah ini kalau ada pertemuan dengan Abu Sufyan kita bunuh nih, gitu kan. Abu Sufyan ini pimpinan Quraisy tapi jahat, gitu kan, kata mereka. Abu Bakar lewat, Abu Bakar sempat mengatakan, apakah kalian berkata kata-kata itu kepada pemimpin Quraisy? Maksudnya kenapa harus katakan Abu Sufyan begini dan begitu? Abu Bakar sempat kesannya kayak membela Abu Sufyan gitu. Padahal Abu Sufyan dalam kondisi kafir pada saat itu ya. Artinya Abu Bakar maunya kalau nanti ketemulah gitu ya, berperang. Tapi sekarang kalian mau caci maki orang walaupun dalam keadaan kafir, tidak layak lah gitu. Maka ketiganya pun diam waktu Abu Bakar mengatakan begitu. Lalu Abu Bakar menuju ke Nabi SAW. Nabi SAW dapat wahyu. Lalu kata Nabi SAW, wahai Abu Bakar, apa yang kau ucapkan kepada mereka bertiga tuh? Tadi Salman, Bilal, dan juga Suhaib. Apa yang kau ucapkan pada mereka bertiga? Sampai turun wahyu menegur nih. Apa yang kau ucapkan? Ya Rasulullah, saya hanya menegur mereka karena mereka membicarakan Abu Sufyan. Kata Nabi SAW, kembalilah. Karena kalau kau telah membuat ketiganya murka, Allah murka padamu. Ini luar biasa. Abu Bakar dikatakan begitu. Kalau kau telah membuat mereka bertiga murka, Allah murka padamu. Kembali minta maaf ke sana. Lalu Abu Bakar pun kembali kepada Salman, Bilal, dan Suhaib salah satunya, radhiyallahu anhu ajma'in. Wahai teman-temanku, apakah kalian marah gara-gara saya tadi sebutin kalimat itu? Maka kata mereka, tidak, kami ridho kepadamu. Maka kata Abu Bakar, jazakumullahu khairan, terima kasih semuanya. Lalu Abu Bakar pun kembali kepada Nabi SAW, lalu Nabi senyum, mengatakan, kau telah berhasil wahai Abu Bakar. Artinya kalau tidak, bisa murkanya Allah datang kepada Abu Bakar, manusia terbaik umat ini, gitu kan. Berarti kedudukan 3 sahabat ini bukan main-main ini juga, gitu kan.
punya kedudukan yang salah satunya adalah Suhaib. Dan ini diberikan judul oleh penulis buku tentang masalah kedudukannya di mata Allah Subhanahu wa taala